Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dilan Putra dengan NIM di 002449 dari kelompok A9. Pada video ini saya akan menjelaskan materi hukum anatomi blok B1 tentang sistem bentuk bentuk robotika dan juga reproduksi. Jadi yang pertama untuk mekanisme ereksi. Jadi mekanisme jadi mekanisme ereksi itu terjadi akibat stimulus seksual dari penglihatan, suara, bau, dan stimulus psikis. Nah, dibuat oleh cairan langsung pada kulit, tubuh, dan area genital. Kemudian rangsang itu nanti akan rangsang yang keluar pada sistem pusat. Dan impuls aferen nanti akan menjangkau ke submucous spinalis, juga sistem parasimpatik, dan sakral 2 sampai 4. Tapi berganglionik parasimpatik nanti akan masuk ke basis distribusi superior dan bersinar pada neuron postganglionik. Dan satu pas ganglionik berjalan bersama arteri pupil interna masuk ke jaringan erektil pada rambut spinous, kemudian menyebabkan vasodilatasi pada arteri. Kemudian akan bisa meningkatkan aliran darah yang juga besar dalam jaringan erektil. Dan beberapa pernusa dan juga corpus spongiosum penis dan besar akan mendapat pengisian darah dan selanjutnya akan menekan aliran balik vena pada fase yang lebih dan aliran darah keluar dari jaringan erektil dihambat dan tekanan dalam penis dipertahankan tetap tinggi dan penis akan memanjat dan diameter penis akan tambah ke kondisi ereksi. Dan bila kelima rasa seksual dicapai, jadi ejakulasi atau rasa seksual terhenti atau dihambat, pada yang fasilitas jaringan erektil akan mengalami fase dengan peningkatan posisi lemas atau pasif dan kembali ke ukuran semula. Dan saat ereksi, nanti kan dapat akar dan yang masuk ke fokus langsung dari beberapa pemirsa. Nah, pada saat ereksi, penis ini juga bisa turun karena ada beberapa gangguan. Seperti yang pertama itu ada gangguan hormonal, produksi hormon testosteron terganggu, karena infeksi testis atau gangguan endokrin, radiasi dan genetik. Kemudian yang kedua ada gangguan vaskular, jadi terjadi bisa jadi karena kerusakan endotel, di darah karena hipertensi, menyebabkan arteriosklerosis dan juga berkolesterol. Dan yang ketiga gangguan saraf, juga karena kerusakan saraf garis besar pada penderita diabetes mellitus. Yang keempat ada gangguan akibat medikasi. Kemudian laki-laki itu kalau nggak bisa ereksi terutama di pagi hari itu biasanya ada gangguan. Nah, gangguan ini bisa berupa hormonal pada hormonal. Jadi pada waktu ereksi karena akan masuk mengisi pada area-area hormonal korpus spongiosum dalam penis. Nah, pada orang yang mengalami gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus atau kencing manis ini mempunyai kecenderungan darah berkental sehingga akan sulit untuk masuk ke dalam beberapa masa dan spermiosom sehingga ada gangguan ereksi pada penderita diabetes mellitus. Ya, untuk mekanisme ejakulasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama emisi, yang kedua ejakulasi. Emisi, substansi ejakulasi dari organ genital maskulina internal menuju ke uretra. Kemudian ejakulasi, substansi ejakulasi keluar dari ovum uretra eksternum. Mekanisme proses sistem sarafnya yang pertama itu reseptor dari kulit dan spermis atau histoplasma faktor oleh akan merangsang menuju MLCLMS segmen 51 sampai 3 efektor. Nah, pada saat proses emisi, dinding fus dada nanti akan berkontraksi, ada satu gelombang vertikalis dan hidroleteralis berkontraksi, intervertikal kontraksi. Dan proses ejakulasi nanti akan menyebabkan kontraksi aquarius naik sehingga bisa mengalirkan darah ke penula dan terdapat kontraksi sponiosis dan isu kasus sehingga dengan mekanisme untuk melakukan segmen dari vertikal. Dan untuk kalender reproduksi pada pria yang pertama ada glandula vesiculosa yang merupakan dua organ berlobus letaknya di posterior vesika urinaria. Sehingga yang pertama menghasilkan zakat yang ditambahkan pada cairan semen. Yang kedua zakat ini mengandung glukosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk mobilitas. Ketiga, mengkoagulasi semen setelah ejakulasi.
Selanjutnya, penila prostatika letaknya dia di antara kolom vesikae dan diafragma urut genital. Kemudian dia bermuara di uretra prostatika melalui tikus prostatikus. Fungsinya menghasilkan cairan putih seperti susu yang mengandung asam sitrat dan prostat asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Kemudian untuk sakitnya ini bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Kemudian yang ketiga ada penilaian hiporetralis. Letaknya jadi dalam diafragma urut genital, cairannya bermuara di uretra pars spermosa. Penilaian hiporetralis ini dia membolak dengan penilaian vestibularis maya pada wanita. Fungsinya sendiri untuk menghasilkan sekret atau fase ereksi, berupa cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Selanjutnya untuk fertilisasi. Jadi fertilisasi atau pembuahan ini merupakan suatu proses perkembangan dua sel gamet yang terjadi saat sperma laki-laki dan sel telur atau ovum dari perempuan. Fertilisasi ini awalnya terjadi di ampula tuba uterina, lalu setelah sel sperma dan membentuk zigot, nanti akan bergerak dengan gangguan efek dari tuba uterina menuju ke uterus. Nah, jadi fertilisasi pada proses fertilisasi ini hanya 1% sperma yang mengendap di dalam vagina yang masuk di cervix. Dan tempat sperma ini kita misalnya ini bertahan selama berjam-jam. Dan pergerakan sperma dari cervix ke tuba uterina ini terjadi akibat kontraksi otot uterus dan tubuh uterina dan sangat sedikit dibantu oleh dorongan sperma itu sendiri. Kemudian perjalanan dari cervix ke tuba uterina itu dapat terjadi paling cepat 40 menit atau paling lambat 6 hari. Kemudian setelah mencapai ismus, sperma menjadi kurang mobil dan berhenti bermigrasi. Dan saat ovulasi, sperma kembali menjadi mobil, kemungkinan itu disebabkan oleh gangguan keraktan yang dihasilkan oleh sel-sel uterus yang melalui sel telur dan berenang menuju agula, tempat fertilisasi biasanya terjadi. Kemudian implantasi, jadi setelah zigot yang berkembang menjadi morula mencapai uterus, terjadi proses yang dinamakan implantasi. Yang merupakan proses di mana morula berkembang menjadi placenta, kemudian mengalami diri ke dalam lapisan uterus. Nah, pada saat implantasi ini, mukosa uterus ini berada pada fase sekretari. Nah, setelah fase ini, pencapaian arteri uterus dan jaringan menjadi lebih besar. Akibatnya apa? Yaitu dapat dikenali adanya tiga lapisan di endometrium. Yang pertama adalah lapisan kompaktum, jadi bagian superficial, dan juga lapisan spongiosum bagian tengah, dan terakhir adalah lapisan basal. Kemudian normalnya Postifista ini tertanam dalam endometrium sepanjang dinding anterior atau posterior corpus luteum. Kemudian arah aliran urin pada tubulus renalis. Jadi orang dewasa itu memiliki sekitar 4,5 sampai 5,5 liter darah dalam tubuh. Nah, darah ini akan dibawa menuju ke ginjal oleh arteri renalis ke arterioles. Kemudian setelah masuk ke hilus, darah akan dibawa menuju arteri lobalis untuk masuk ke piramidus renalis. Nah, kemudian akan menjadi palma renalis dengan arteri interlobaris. Setelah itu akan dibawa oleh arteri arcuata untuk menuju ke posisi piramidus renalis, kemudian masuk ke corpus renalis melalui arteri interlobularis, kemudian darah akan difiltrasi dari dua zat yang tidak diperlukan tubuh oleh nefron. Nah, darah nanti akan masuk ke kapsula melalui arterial afferent, kemudian terjadi proses filtrasi di glomerulus dan meninggalkannya lewat arterial afferent. Dan tekanan osmosis dan filtratis akan menggerakkan air dan plasma darah. Proses filtrasi nanti akan menyaring partikel sangat kecil seperti yang organik, air, glukosa, dan sisa metabolisme seperti urea dan keratinil. Nah, setelah dari glomerulus, hasil filtrasi ini nanti akan dibawa menuju ke tubuh semua untuk proses absorpsi. Dan zat-zat yang masih diperlukan tubuh nanti akan masuk ke renal kapilar. Setelah itu urin akan melewati lambung descendant dan lambung ascendant. Nah, konsentrasi dari urin ini akan semakin cepat karena adanya proses osmosis. Kemudian dibuang ke tubuh distal dan ke tubuh setelah tubuh. Kemudian keluar melalui papilla renalis menuju ke kalix minor, kalix mayor, dan juga kalix renalis dan akhirnya akan
masuk ke ureter. Nah, ureter ini nanti akan membawa urin tersebut menuju ke vesika urinaria. Nah, otot pada ureter akan merelaksasi agar urin dapat diurutkan dan tidak kembali lagi menuju ginjal atau reflux. Dan setelah vesika urinaria ini penuh, reseptor yang ada di vesika urinaria ini akan mengirimkan sinyal ke otak dan muskulus eksternal dan muskulus eksternal nanti akan rileks membiarkan urin menuju ke uretra. Nah, untuk pada pria, uretra ini ada 4 parts. Nah, yang utama ada pars preprostatica dan pars prostatica, pars membranosa, dan pars venosa. Nah, ini gambar belakang lupus renalis. Nah, ureter. Nah, pada ureter ini terdapat tiga pembentukan. Yang pertama ada ureter junction. Kemudian merupakan pertemuan antara pelvis renalis dan juga ureter. Kemudian yang kedua, saat terdapat penghilangan dari arteri iliaca communis. Yang ketiga, saat memasuki vesika urinaria. Pada saat memasuki vesika urinaria ini, ureter ini dalam posisi miring untuk mencegah urin kembali ke ginjal. Kemudian kita bahas sistem urinaria. Sistem urinaria sendiri ini ada ginjal atau ren, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Nah, ren sendiri ini fungsinya untuk mengekspresikan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh, mempertahankan senyawa seperti potasium dan sodium, serta air dalam keadaan seimbang. Ya, ureter itu adalah urin keluar dari dalam vesika urinaria. Di sana urin akan ditampung sementara, lalu urin akan dibuang keluar dari vesika urinaria melalui uretra. Kemudian ren atau urin fungsinya untuk membuang urea dari darah melalui filtrasi fungsional bernama nefron. Dalam tab nefron terdapat kapiler darah kecil bernama glomerulus dan tab kecil bernama tubulus renalis. Nah, urea bersama dengan senyawa cair lainnya ini nanti akan membentuk urin yang melewati nefron dan turun melalui tubulus renalis. Setiap harinya, tren ini memfilter sekitar 120 sampai 150 liter darah untuk membuang sisa metabolisme dan menyeimbangkan cairan. Relasi ini nanti menghasilkan sekitar 1 sampai 2 liter urin per hari. Kemudian selanjutnya ureter. Jadi ureter adalah saluran yang mengalirkan urin dari ren ke vesika urinaria. Otot di dinding ureter secara terus-menerus kontraksi dan relaksasi untuk memaksa urin turun ke bawah menjadi ren. Nah, jika urin refleks ke atas, ren dapat terkena infeksi. Dan sekitar 10 sampai 15 detik sekali, sehingga kecil urin dipusatkan dari ureter menuju ke vesika urinaria. Nah, vesika urinaria sendiri dia merupakan metode penyimpanan sementara urin. Ukuran dan bentuknya itu tergantung berapa banyak urin di dalam dan tekanan yang diterima oleh organ lain. Dan vesika urinaria ini mempunyai lapisan muskularis yang terdiri dari 3 lapis otot polos yang tebal yang disebut dengan muskulus depositor. Nah, pada kalung vesika itu terdapat muskulus intervesikae. Kemudian kontraksi dari otot ini nanti akan membantu menahan urin agar tidak bocor. Pada vesika urinaria juga terdapat muskulus ureteranum yang berkontraksi ketika menahan dan berelaksasi atau terbuka ketika panas bertemu. Nah, vesika urinaria juga dibantu oleh saraf memperingatkan seseorang waktu untuk ini atau mengosongkan vesika urinaria. Dan uretra fungsinya untuk menyalurkan urin keluar tubuh melalui orifice uretra eksternum. Jadi otak ini nanti akan mengirim sinyal ke vesika urinaria untuk kontraksi sehingga menurunkan urin keluar ke vesika urinaria. Nah, pada waktu yang sama otak ini nanti mengirim otot sekitar untuk merelaksasi melakukan urin keluar dari vesika urinaria ke uretra. Nah, pada wanita uretra ini sangat pendek, dengan panjang hanya 4 sampai 5 cm dan hanya sebagai orang. Sedangkan pada pria itu panjangnya sekitar 20 cm dan dibagi oleh urin setelah semen. Kemudian pengaturan refleks dan volunteer proses begini. Jadi itu pengaturan refleks dan juga pengaturan volunteer. Jadi pada pengaturan refleks, refleks ini diuji ketika ada reseptor hormon di dalam hubungan ini terangsang. Nah, kami pada orang dewasa itu dapat menampung hingga 250 sampai 400 ml urin satu. Karena mulai cukup meningkat untuk melakukan reseptor. Dan semakin besar dengan melebihi ini, semakin besar dengan mengaktifkan reseptor. Saat-saat aferen dari reseptor yang nanti membuat impuls ke medulla spinalis dan akhirnya melalui
otot neuron merangsang secara parasimpatis untuk kantung kemih dan menghambat neuron motorik ke sphincter externus. Stimulasi secara parasimpatis kantung kemih ini menyebabkan organ ini berkontraksi. Tidak ada mekanisme khusus yang dibutuhkan untuk menekan sphincter internus. Dan secara bersamaan, sphincter externus ini melemas karena neuron-neuron motoriknya dihambat. Kemudian eh, kedua sphincter ini terbuka dan urin nanti akan terdorong melalui uretra oleh bayi yang ditimbulkan oleh kontraksi kandung kemih. Refleks berkemih ini yang sebenarnya adalah refleks spinal yang mengatur pengosongan kandung kemih. Kemudian untuk kontrol volunteer, yaitu dipicu oleh korteks cerebri. Nah, korteks cerebri ini dia akan meningkatkan motor neuron menuju ke sphincter aorta eksternum. Kemudian sphincter aorta eksternum dia akan menutup sphincter aorta eksternal, menutup mungkin bila neuronnya dirangsang akan terjadi penutupan pada sphincter aorta eksternum dan tidak nanti dipenuhi. Kemudian jika motor neuron sumber aorta eksternal kan terjadi terbuka pada sphincter aorta eksternal dengan neuron motor itu dihambat. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.